Bus antar kota masuk jurang di Jalan Lintas Padang Lawas Utara. Puluhan petani di Tapanuli Selatan keluhkan harga karet yang anjlok. Sidang pertama pembacokan wartawan televisi di Tanjung Balai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, bus penumpang berlian baru rute Pematang Siantar Rokan Hulu Riau mengalami kecelakaan hingga masuk ke jurang sedalam 5 meter. Jalan lintas Gunung Tua, Langga Payung, kilometer 4, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara. Bus berlian rute Pematang Siantar menuju Rokan Hulu Riau mengalami kecelakaan lalu lintas dan masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter, tepatnya di ruas jalan lintas Gunung Tua, Langga Payung, kilometer 4 di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi diduga karena supir kehilangan kendali akibat supir mengantuk di saat melintas di jalur yang rawan kecelakaan, sehingga bus melaju ke arah kiri jalan dan terbalik di salah satu perkebunan milik warga. Kecelakaan bus berlian baru bernomor polisi BK1791TK yang membawa penumpang sebanyak 12 orang dari arah Langgang Payung menuju Gunung Tua mengakibatkan sebanyak 8 orang penumpang mengalami luka robek di sekujur tubuh dan 4 diantaranya mengalami luka ringan. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kanit Lantas Polsek Padang Bolak menyampaikan, sampai saat ini petugas masih melakukan evakuasi. Hingga kini para korban atau penumpang telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kecelakaan lalu lintas. Kemudian kami cek TKP, ternyata benar kecelakaan lalu lintas, yaitu bus berlian baru nomor polisi BK1791TK dari arah Langga Payung menuju Pasir Pangarean, sekira di TKP kilometer 2 dan 3 jurusan Langga Payung dan Gunung Tua terjadilah kecelakaan lalu lintas. Kini pihak kepolisian Polsek Padang Bolak masih melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, diduga jalan licin serta sopir mengantuk, satu unit mobil mewah ditabrak mobil dari belakang. Akibatnya mobil menabrak pohon di pinggir jalan lintas Sumatera. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Petatal, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil bernomor polisi B1989KHJ yang datang dari arah Medan menuju Kisaran diduga mengantuk. Mobil yang melaju kencang di jalanan yang baru siap diguyur hujan tersebut oleng ke kanan dan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kedua mobil mengalami ringsek di bagian depan di Jalan Lintas Sumatera. Akibat peristiwa tersebut, lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera mengalami kemacetan panjang dan baru dapat diurai setelah mobil derek didatangkan untuk mengevakuasi mobil dari tempat kejadian. Pak, gimana kronologi kecelakaan ini, Pak? Sedikit, Pak. Ya, dapat kami jelaskan di sini, dua mobil ini sama-sama datang dari Medan. Pas hujan gerimis itu diperkirakan pengemudi Fortune kemungkinan sudah mengantuk dia, jadi agak oleng ke kanan. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV.
Puluhan orang tua dan calon siswa yang gagal masuk sekolah menengah atas negeri di Kabanjai kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Karo guna mempertanyakan tuntutan pembatalan hasil pengumuman seleksi masuk SMA di Kabanjai. Puluhan orang tua dan calon siswa yang gagal masuk sekolah menengah atas negeri di Kota Kabanjai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mendatangi kantor DPRD Karo untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. Dengan membawa spanduk serta poster, calon siswa ini pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di hadapan Bupati Karo serta anggota DPRD. Dari hasil rapat tersebut, nantinya oknum yang diduga memalsukan surat domisili beberapa siswa yang telah lulus di sekolah menengah atas negeri di Kabanjai akan dipanggil. Nantinya bukti-bukti yang disampaikan oleh orang tua calon siswa akan disesuaikan dengan oknum yang diduga melakukan kecurangan tersebut. Pihak Pemkab sendiri telah membuat surat permohonan kepada gubernur atas permintaan tuntutan orang tua calon siswa untuk melakukan pembatalan dan kembali melakukan pendaftaran ulang. Kedatangan tamu orang tua siswa yang anaknya tidak bisa diterima di SMA negeri. Jadi dari pertemuan tadi itu ada satu kesepakatan karena permasalahannya adalah ada dicurigai seolah-olah mulai dari tingkat kelurahan, kepala desa, camat atau sipil membuat suatu dugaan memasukkan dokumen sehingga surat keterangan domisili diputar dia seolah anak itu tinggal situ dan supaya bisa terima dekat sekolah itu. Nah, hal ini adalah wilayah dari DPRD Kota Karo dan pemerintah Kota Karo. Jadi disepakati tadi akan kita panggil mengenai yang dicurigai itu. Sementara itu, orang tua calon siswa kecewa kepada perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara karena tidak hadir dalam agenda rapat tersebut. Hasil dari rapat tersebut, orang tua siswa memiliki 3 tuntutan, yakni membatalkan pengumuman hasil seleksi masuk SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 di Kabanjai untuk jalur zonasi. Kedua, meminta pengulangan proses penerimaan peserta didik baru secara keseluruhan untuk jalur zonasi. Dan terakhir, membatalkan surat domisili untuk syarat pendaftaran jalur zonasi dan menggunakan kartu keluarga. Hasilnya masih jauh dari keinginan kita. Pertama dulu di RDP yang terakhir ini, ketidakhadiran Kepala Cabang Dinas Provinsi Sumatera Utara Cabang Kabanjai sangat kita sayangkan karena beliau merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Provinsi Sumatera Utara. Nah, dari poin tuntutan kita ini agar jelas ya ke kita semua bahwa poin tuntutan kita ada 3. Pertama itu permohonan pembatalan pengumuman. Awalnya masih pengumuman, karena pada saat itu belum ada pengumuman yang secara resmi. Untuk proses PPDB SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 jalur zonasi. Kemudian kita tuntutan kedua, poin kedua itu mengulangi proses PPDB ini secara keseluruhan atau proses verifikasi secara faktual terhadap seluruh berkas-berkas pendaftaran yang masuk. Untuk poin ketiga, membuka berkas lah dari poin kedua. Membuka dan itu proses verifikasi faktual itu secara terbuka dan transparan bisa diawasi oleh kita semua ini. Kemudian untuk ketiga, pembatalan surat domisili. Para orang tua berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima tuntutan mereka dan menyelidiki dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah petani karet rakyat di Tapanuli meminta kepada pemerintah untuk menaikkan harga karet. Rendahnya harga karet yang berkisar 4 hingga 5.000 rupiah per kilogram menimbulkan kesulitan ekonomi bagi para petani terutama di masa pandemi. Rendahnya harga karet di tingkat petani kecil di masa pandemi
masih terus dirasakan oleh petani karet rakyat di Tapanuli bagian selatan. Harga karet yang hanya berkisar 4 hingga 5.000 rupiah per kilogram membuat petani karet enggan untuk menyadap karet dan lebih memilih menjadi buruh tani lainnya. Bagi petani yang hanya menghasilkan 15 hingga 20 kg karet per hari, tentu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap harinya. Harga karet rakyat 5 tahun belakangan ini di Tapanuli bagian selatan memang anjlok, hingga berada pada harga terendah, yakni Rp4.000 per kilogram. Hal ini diperparah di masa pandemi COVID-19 yang membuat petani semakin kesulitan. 4.000 bulan yang lewat, sekarang 4.500. Naik 500 perak ya? Naiklah sedikit. Oh iya. Udah lama harganya seperti itu terus Pak? Udah lama, kalau dibilang mencukupi sih, ini sebenarnya karet ini nggak mencukupi lagi. Kapan lagi ini naiknya ini? Jadi harapannya gimana Pak? Ya harapannya kepada pemerintah, bantulah masyarakat, apalagi masyarakat petani karet. Ya misalnya kayak dulu 10.000 ke atas, biar seimbang. Menurunnya harga karet membuat sejumlah para petani berharap agar pemerintah bisa menaikkan harga karet. Sebelum harga karet anjlok, harga karet di tingkat petani bisa mencapai 9 hingga 10.000 rupiah per kilogram. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, diduga seorang saksi ditahan dan disiksa penyidik, ratusan massa menggeruduk markas komando Polsek Percut Setuan, Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Warga menuntut saksi dibebaskan. Warga Pasar 9 Percut Setuan Senin petang menggeruduk Mapolsek Percut Setuan. Aksi warga karena tidak terima salah seorang saksi kasus pembunuhan Sarpan yang ditahan selama 5 hari juga dianiaya, sehingga lebam dan mengalami luka bakar di wajahnya. Aksi warga menuntut dibebaskannya Sarpan berlanjut saat petugas belum menemui masa aksi. Dalam poster warga bahkan menuntut copot Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Percut. Sardi, anak Sarpan, menuturkan keluarganya tak diperbolehkan untuk menjenguk saksi. Kondisi Sarpan yang lebam dan luka di wajah membuat keluarga menuntut keadilannya. Iya, ayah saya bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak, oh, abang anaknya? Iya. Nama abang siapa? Muhammad Sardi. Muhammad Sardi. Mukanya bengkak-bengkak terus selama merokok gitu? Merokok. Itu ibu saya pun robos bang, nggak boleh masuk kami boleh bang. Masuk. Udah berapa hari ditahan? 5 hari. 5 hari ya? Ya. Nggak boleh besok bang? Nggak boleh sama sekali bang. Keluarga tersangka kok boleh. Alasannya tidak boleh gitu bang, tidak boleh. Cuma di mana keadilan ini bang? 5 hari bang. Ya. Alat keterangan dia saksi bang. Harapannya bisa bebas lah, namanya saksi kan 1/24 jam harus bebas bang. Kalau dibutuhkan wajib lapor dipanggil. Itu bang yang namanya saksi. Sementara itu Kapolsek menampik tuduhan warga. Pihak kepolisian menuturkan saksi ditahan untuk pemeriksaan maraton atas kasus pembunuhan ini. Pada warga bahwa sementara untuk saksi masih dalam pemeriksaan secara maraton karena kan awal dari pemeriksaan dari saksi ada ketidakcocokan keterangan antara saksi yang ada, sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan secara maraton untuk diuji pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atau keterangannya kita uji. Setelah kita dapat dari keterangan saksi atas nama Syari, Caca atau Caca, baru kita yakin bahwa pelaku tunggal dan yang lain sebagai saksi. Hingga kini warga masih bertahan di depan Mapolsek Percut Setuan. Akibat aksi ini Jalan Letda Sujono macet total. Warga berencana menginap jika saksi Sarpan tidak dibebaskan pihak kepolisian. Sebelumnya diketahui, Sarpan dijadikan saksi dalam kasus pembunuhan rekan kerjanya inisial D pada Kamis lalu oleh pemuda inisial A. Sejak kejadian hingga kini, Sarpan tidak diperbolehkan pulang ke rumah, bahkan petugas tidak mengizinkan pihak keluarga menemui Sarpan yang dikenal baik oleh warga sekitar. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV.
Pemirsa, seorang pengedar ganja berhasil ditangkap petugas kepolisian saat menjual ganja kepada pelanggannya di daerah Rimba Shopping, Kota Padang Sidempuan. Tersangka IJS akhirnya tidak bisa berkutik saat petugas reserse narkoba Polres Kota Padang Sidempuan menangkapnya di pinggir jalan Desa Rimba Shopping, Kecamatan Padang Sidempuan, Angkola, Julu. Tersangka berusia 33 tahun warga Desa Rimba Shopping ini ditangkap saat petugas mendapat informasi dari masyarakat yang geram karena kampungnya menjadi ajang jual beli narkoba. Dari penangkapan tersangka, petugas mengamankan barang bukti selusin ganja seberat 280 gram, sepeda motor, serta 1 unit pisau cutter. Kemudian pada malam minggu sudah informasi sudah akurat, sehingga sekitar jam 12 langsung kita tangkap di Desa Rimba Shopping. Berikut sepeda motornya, kemudian setelah kita cek di jok sepeda motornya ditemukan barang bukti narkotika berupa ganja kering. Setelah kita buka ternyata ada 55 paket yang sudah siap edar. Kasat Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan menyampaikan, setelah mendapat informasi dari warga, petugas langsung melakukan penangkapan pada tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Jaksa Penuntut Umum Tanjung Balai Asahan bersama Hakim Pengadilan Tanjung Balai Sumatera Utara melakukan sidang pertama tragedi pembacokan wartawan. Jaksa Penuntut Umum Yosep Antonius bersama majelis hakim yang diketahui oleh Ahmad Rijal melakukan sidang pertama dengan menghadirkan saksi pelapor Eka Sartika dan saksi Dedi Korlap atas korban pembacokan wartawan Eva Rina TV Wanda Pratama. Bermula atas terjadinya pembacokan di Jalan M. Idris, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, istri korban Eka Sartika cekcok di sebuah alat komunikasi grup organisasi dengan pelaku ES terkait kasus jabatan yang dipindahkan oleh salah satu ketua organisasi. Dalam pembacokan wartawan Eva Rina TV Wanda Pratama yang dilakukan pelaku pada tanggal 4 Mei tahun 2020, oleh pelaku ES berhasil diamankan barang bukti parang, baju dan topi yang digunakan saat melakukan aksi kejahatan oleh Polres Tanjung Balai. Akibat kejadian tersebut, korban Wanda menderita luka bacok di kepala dan sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Medan. Kami sidang di Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Balai terkait pembacokan diri saya. Dan harapan saya kepada pihak berwajib atau penegak hukum supaya dia diadili seadil-adilnya. Dalam tragedi pembacokan tersebut, pelaku mengajak berjumpa dengan istri korban untuk menjelaskan kenapa anaknya digeser dari bendahara menjadi wakil bendahara. Hingga kini kasus pembacokan tersebut masih dalam proses hukum. Tim Liputan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang lurah di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dikabarkan positif COVID-19 hasil swab. Tidak banyak warga yang mengetahui lurahnya sudah menjalani isolasi dan perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Pematang Siantar. Hingga kini aktivitas di kantor lurah masih berjalan normal. Suasana aktivitas di kantor lurah Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berjalan normal. Tidak banyak yang tahu tentang kondisi Lurah Bantan, Aziz Syaputra.
sudah menjalani isolasi dan perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Pematang Siantar karena terpapar COVID-19 hasil pemeriksaan swab pada tanggal 3 Juli 2020 kemarin. Sementara pelayanan kepada masyarakat di kantor lurah tetap berjalan lancar. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pematang Siantar, Daniel Sregar mengatakan, menyikapi kasus ini, gugus tugas melalui Dinas Kesehatan masih melakukan tracking kepada warga yang pernah berkontak langsung dengan lurah tersebut. Dalam masa inkubasi selama 14 hari, Aziz Syaputra akan dilakukan swab test kembali, sementara kondisi fisiknya masih kondisi sehat dan baik. Untuk mengantisipasi penyebarannya, pihak kelurahan sudah melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lokasi perkantoran lurah Bantan. Orang lurah yang terpapar, yang terkonfirmasi. Ya. Dan bagaimana penanganan dari gugus tugas sendiri, Bang? Sudah diisolasi. Di mana, Bang? Di salah satu rumah sakit di Kota Siantar. Kalau untuk apanya, Bang? Trackingnya gimana, Bang? Sekarang sedang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan melakukan tracing di lingkungan kediaman beliau. Dalam waktu dekat ini, pihak gugus tugas Pematang Siantar akan segera melakukan rapid test kepada pegawai di kantor lurah, keluarga, dan warga di sekitar kediaman lurah tersebut. Untuk diketahui, Kota Pematang Siantar merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam zona merah. Saat ini total kasus positif COVID-19 di Siantar mencapai 54 orang, 25 orang sembuh, dan 3 orang meninggal dunia, sehingga total jumlah akumulasi mencapai 82 orang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.